2024 dan untuk pagi hari ini adalah giliran Partai Hanura dipandu oleh Robin Abdurrahman. Selamat mendengarkan. Saatnya Anda ikuti kampanye dialogis Pemilu 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Purwokerto. Kampanye dialogis edisi hari Selasa 30 Januari 2024. Kali ini saya Robin Abdurrahman masih menemani Anda hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kalau hari kemarin ada PKN, hari ini ada Partai Hanura yang akan memberikan sejumlah komitmen ataupun juga memberikan sebuah program sehingga kita bisa mengetahuinya. Dan kali ini sudah hadir Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Purbalingga, Pak Edi Zasmanto. Selamat pagi, Pak Edi. Selamat pagi. Sehat, Pak Edi? Alhamdulillah sehat. Pak Edi, sebelum kita berkampanye atau kampanye dialogi, saya nanya-nanya, ada sejumlah hal yang harus kami sampaikan. Dan ini kami juga sampaikan kepada seluruh peserta atau juru kampanye atau perwakilan partai yang sudah mengikuti kampanye dialogis RRI Purwokerto sejak 21 Januari 2024. Baik. Pertama ini Pak Edi, dalam sistem kampanye dialogis ini kami tidak melibatkan audiens atau pendengar untuk berinteraksi secara langsung, baik melalui telepon, SMS, WA, ataupun juga penggunaan media sosial untuk berinteraksi. Baik. Kemudian yang kami berikan waktunya adalah 60 menit untuk hari Minggu hingga hari Sabtu, pada pukul 8 hingga pukul 9, kemudian pada hari Minggu pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kemudian juru kampanye atau pengurus partai ataupun juga perwakilan partai yang hadir dalam kampanye dialogis sesuai dengan nomor urut partai. Jadi Pak, ini Hanura kemarin sebelumnya adalah PKN dan seterusnya nanti Pak Edi. Kemudian waktu yang kami berikan untuk menjawab pertanyaan ini pun sama digunakan untuk partai lainnya. Jika waktu yang diberikan masih tersisa, maka kami akan memberikan kesempatan atau memberikan pernyataan atau juga himbauan ataupun juga kampanye dari perwakilan partai politik yang hadir di kampanye dialogis RRI Purwokerto. Kemudian jika waktu yang kami sediakan ternyata sudah selesai, namun pertanyaan masih ada, maka kampanye dialogis dinyatakan sudah berakhir, Pak Edi. Siap. Dan juru kampanye atau perwakilan partai politik yang hadir dalam kampanye dialogis ini tidak boleh melanggar aturan undang-undang, baik penyiaran, undang-undang pemilu, dan undang-undang lainnya selama dalam proses kampanye dialogis karena kami siarkan secara langsung, baik melalui radio ataupun juga melalui channel YouTube. Itu Pak Edi. Baik. Ini jadi sama, pertanyaannya sama, prosedurnya juga sama. Nanti kita akan melakukan pendalaman dan lain sebagainya. Kurang lebih satu pertanyaan ini 4 menit Pak Edi. Baik. Oke. Baik. Langsung ini ya Pak Edi ya? Baik. Apa sih sejarah atau seperti apa sejarahnya dari Partai Hanura Pak Edi? Begini, setelah era reformasi, jadi para pendiri partai kita ini melihat bahwa dengan melihat memperhatikan kondisi nasional, regional, nasional ini, para pendiri partai ini melihat bahwa masih belum secara sungguh-sungguh bangsa kita itu mewujudkan cita-cita yang diamanahkan dalam undang-undang. Terus yang kedua, oleh karena itu dibutuhkan semangat untuk memahami kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kepemimpinan yang bertakwa, berjujur, tegas, berani, berkemampuan, dan bertanggung jawab. Itu awalnya. Jadi sehabis era reformasi berkisaran tahun 2099 sampai 2005 lah. Kondisinya seperti itu menurut pertimbangan pendiri partai. Selanjutnya bahwa karena didorong oleh rasa tanggung jawab sebagai bangsa Indonesia, beliau-beliau ini, para pendirinya, ini dengan semangat perjuangan untuk bekerja demi keunggulan bangsa, dibutuhkan penyelenggara yang bersih dan berwibawa, efektif, serta bekerja semata-mata untuk kepentingan rakyat. Waktu itu. Sehingga pada saat itu para pendiri partai yang pada saat itu beliau Bapak Haji Wiranto yang mendirikan partai ini dengan nama
Partai Hati Nurani Rakyat yang disingkat Hanura pada tanggal 21 Desember 2006. Sejarahnya seperti itu, Pak. Artinya melihat bahwa kondisi waktu itu sehabis reformasi, banyak pemimpin yang menurut para pendiri partai ini dirasa belum melaksanakan sebagai pejabat ataupun pemimpin negara yang secara utuhnya untuk mengabdi kepada kemasyarakatan, untuk kepentingan negara. Sehingga para pendiri ini mendirikan partai yang berdasarkan hati nurani, sehingga bisa dilahirkan para pemimpin yang berhati nurani, sehingga diberikan nama Partai Hati Nurani Rakyat. Selain Wiranto ada siapa lagi, Pak? Tokoh-tokohnya misalnya? Tokohnya waktu itu Bapak sebentar saya lihat di sini ya, Pak ya. Di sini ada beliau. Ini tokoh-tokoh nasional ya semuanya ya. Tokoh-tokoh nasional. Tokoh-tokoh nasional selain Wiranto gitu ya, Pak ya. Oke, Pak. Kalau visi misi dari Hanura itu apa sih, Pak? Nah, ini sedikit bahwa sekarang ini sebagai ketua umum partai kami Bapak Osman Sabta Odang. Ini seperti itu, Pak. Sebagai informasi buat ketua umum kami Bapak Oso. Terus untuk misi dan visinya itu yaitu terwujudnya bangsa Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Secara umum itu visinya. Sedangkan misinya ada 8 misi, Pak, di sini. Yang pertama, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, nomor 1, sesuai dengan tujuan awal waktu mendirikan partai. Yang kedua, melahirkan pemimpin yang bertakwa, jujur, berani, tegas, aspiratif, dan berkemampuan dalam menjalankan tugas dengan senantiasa mengedepankan hati nurani. Yang ketiga, menegakkan hak, kewajiban asasi manusia sepanjang dan supremasi hukum yang sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum guna melindungi kehidupan rakyat, bangsa, dan negara. Itu yang ketiga. Yang keempat, membangun sumber daya manusia yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, terampil, dan berwawasan nasional. Yang kelima, memberikan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya pada kaum perempuan dan generasi muda pada posisi strategis untuk berperan aktif dalam pembangunan bangsa. Selanjutnya bahwa yang keenam, membangun sistem perekonomian nasional yang berkeadilan, berwawasan, lingkungan, dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Dengan memanfaatkan, mengembangkan sumber daya alam secara tepat guna dan berdaya guna, serta membuka kesempatan berusaha dan lapangan kerja seluas-luasnya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat. Yang ketujuh, memberantas korupsi, kolusi, nepotisme secara total dalam rangka mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan bermartabat. Yang kedelapan, mengembangkan otonomi daerah untuk lebih memacu percepatan dan pemerataan pembangunan di seluruh tanah air guna memperkokoh NKRI. Itu misi dan visi dari Partai Hanura. Oke. Siap. Ada yang ingin disampaikan dulu terkait dengan visi misi dulu ini? Kita masih sudah? Kalau sudah, kita akan berlanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak. Mungkin karena ini visi dan misi merupakan sebagai cara, mungkin dikaitkan dengan keadaan sekarang ini, ya kita harus mengaplikasi dari visi tersebut. Oke. Ya. Baik, kalau jumlah caleg ini, Pak, di pemilu 2024 di wilayah Kabupaten Purbalingga, kemudian untuk Dapil Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen itu berapa untuk provinsi ataupun juga DPR RI dari Hanura, Pak? Dari Hanura ya. Kebetulan begini, kalau dari Hanura ini mayoritas, Pak, karena pengalaman kami kemarin di 2019 bahwa melibatkan para di luar anggota partai itu, kami merasa salah, Pak.
pada kesempatan ini kami mengutamakan yang dari pengurus partai. Kita orbitkan yang mengetahui betul mengenai visi dan misi partai, sehingga kami lebih mengutamakan pada pengurus partai dalam pencalekan kali ini. Jumlah caleg yang ada di Kabupaten Purbalingga itu penuh semua terisi, walaupun tidak penuh dalam artian kuotanya, tapi alhamdulillah penuh semua. Berapa dapil itu Pak di Purbalingga Pak? 5 dapil. 5 dapil. Satu dapil berapa caleg? Ada yang 3, ada yang 4, ada yang 2. Oke. Seperti itu Pak. Provinsi ini kebetulan cuma ada 2 dari Partai Hanura. Oke, nasional atau DPR RI? Nasional ada 3. 3. Ada 3. Targetnya Pak untuk Kabupaten Purbalingga seperti apa Pak? Atau berapa orang ya Pak? Kalau kami optimis dalam hal ini di Purbalingga ini ya masing-masing dapil 1 lah. Artinya dari 5 dapil ya insya Allah kami berusaha untuk ya 5 kursi. Oke. Ya. Kalau tahun sekarang ada yang duduk di legislatif Pak? Hanura Pak? Kebetulan kalau tahun 2014-2019 itu saya sendiri yang duduk di sana. 2019 ke sini kebetulan kami tidak ada yang terpilih Pak. Makanya momen ini 2024 bismillah insya Allah dengan niat yang baik dan tujuan yang baik, semoga menjadi kehendak masyarakat pemilih dengan kita hati nurani dan juga menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sejak kapan Pak? Ini kan 2006 didirikan. Mulai ikut kampanye, mulai ikut pemilu. Itu sejak kapan Pak? Ini 2009. Ini kan 2006 didirikan. 2009 terus saatnya 2014 terus terakhir 2019. Oke, Ya, baik. ya. Terkait dengan program kerja, apa yang ingin diperjuangkan Pak atau yang ingin dilaksanakan baik secara lokal maupun juga nasional? Kita kan punya tahulah kita sendiri bahwa partai politik itu punya masing-masing program atau hal-hal yang ingin diperjuangkan, dan ini juga menjadi dalam tanda kutip daya tarik bagi konstituennya untuk memilih partai ataupun juga caleg dari partai yang ikut kontestasi pemilu 2024. Ya, Pak Edi. Baik. Jadi kembali lagi Pak bahwa kita berdasarkan dari misi partai. Artinya dari 8 misi partai ini kita perjuangkan secara bersama-sama, tetapi tetap dengan skala prioritas. Contohnya misalnya di sini kita pendidikan terkait dengan pendidikan UMKM dan sebagainya. Ini kan ada di dalam misi partai kami. Semua ada di sini Pak. Terus yang kedua, contohnya terkait dengan program yang saat ini menjadi agak ini juga terkait dengan pertanian dan sebagainya. Mungkin yang nanti akan bisa kita perdalam lagi kaitannya dengan pertanyaan berikutnya. Ya. Kalau di luar pertanyaan berikutnya Pak, ada atau program apa yang ingin diwujudkan di Hanura baik secara nasional ataupun juga secara kewilayahan masing-masing kabupaten kota? Baik, bahwa ini di sini terutama mengenai misi yang ke-8 Pak, mengenai otonomi daerah. Ini untuk lebih memacu percepatan dan pemerataan pembangunan di seluruh tanah air. Jadi kebijakan partai dari Bapak Ketua Umum ini bahwa untuk otonomi daerah terutama ini kita akan memperkuat, istilahnya memperkuat strategi kaitannya dengan otonomi daerah, terutama dari Partai Hanura. Itu yang pertama. Yang kedua kaitannya dengan yang diutamakan UMKM Pak. Jangan lupa bahwa kemarin itu pada saat setelah pandemi, justru UMKM lah pelaku UMKM yang terhindar dari krisis. Nah ini salah satu strategi kita untuk memperkuat UMKM. Itu yang dari kita perdalam satu persatu nih Pak. Ada beberapa program yang ingin kita perdalam dari Hanura. Baik. Oh ya, sebelumnya saya sapa dulu pendengar RRI Purwokerto. Anda sedang mendengarkan kampanye dialogis RRI Purwokerto bersama dengan Partai Hanura. Dan kali ini saya bersama dengan Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Purbalingga, Edi Zasmanto. Oke. Baik, kita ingin tahu komitmen dan juga keberpihakan Hanura kepada pertanian serta programnya seperti apa, baik nasional ataupun juga lokal kabupaten kota.
Baik Pak. Jadi ini juga dikaitkan dengan misi kita yang keenam Pak. Di sini kita berbunyi bahwa kita harus bisa memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam secara tepat guna dan berdaya guna. Ini masalah pertanian ya Pak ya. Yang menjadi polemik saat ini terkait dengan kartu tani misalnya. Sebetulnya apa sih yang menjadi akar masalah di kartu tani? Kenapa pada ini? Nah, itu perlu kita perlu perdalam. Karena supaya nanti penerima subsidi itu tepat guna. Menurut kami yang menjadi akar masalahnya yaitu sebetulnya yang menerima subsidi ini penggarap atau yang punya lahan. Nah, secara undang-undang itu yang punya lahan, Pak. Sementara yang teriak-teriak ini, mohon maaf ini, yang merasa harus membutuhkan penggarap atau buruh taninya. Nah, sementara yang punya lahan hanya tidur karena sudah ada yang garap, sementara yang menggarap ini berharap supaya penghasilannya atau hasil produksi pertaniannya tinggi, itu kan harus membutuhkan pupuk. Sementara yang berkaitan dengan subsidi itu pemilik lahannya, Bapak. Itu calon pertanian. Nah, ini harus dipecahkan akar masalahnya. Menurut kami, para petani Hanura. Yang kedua, penggunaan pestisida, Pak. Di pertanian ini, pengawasan penggunaan pestisida karena pengaruhnya terhadap kesuburan tanah. Humus bisa mati. Sehingga menjadikan penyebab unsur tanah ini menjadi bantat lah istilahnya. Seperti itu. Jadi perlu pengawasan terhadap penggunaan pestisida. Yang kedua, masalahnya bukan di itu saja, bahwa yang perlu diprioritaskan karena ada persoalan juga Pak, lahan pertanian kita makin sempit, sehingga kan harus bagaimana untuk mengupayakan hasil produksi itu lebih meningkat. Nah, caranya misalnya harus dilakukan pelatihan dengan pembuatan demplot. Bagaimana caranya satu dapur apa istilahnya dalam rumpun padi itu yang semula misalnya 90 batang padi dijadikan menjadi 150. Bagaimana cara menanamnya? Bagaimana cara ininya supaya dapat meningkatkan hasil produksi dari pertanian itu sendiri. Nah, ini perlu dilakukan contoh demplot misalnya yang diikuti oleh para kelompok tani. Nah, itu seperti itu kaitannya dengan pertanian, Pak. Kalau misalnya kebijakan impor beras misalnya, Hanura seperti apa menanggapinya? Jadi begini Pak, kalau kaitannya dengan impor itu bagaimana kondisi? Bagaimana kondisi di sini? Kalau memang dirasakan untuk menekan harga produksi harus impor, kenapa tidak? Tetapi tetap memperhatikan bahwa yang diutamakan adalah hasil produksi beras lokal yang diutamakan. Seperti itu Pak. Oke. Ya. Bidang pertanian masih ada yang ingin disampaikan? Barangkali itu aja Pak. Ya. Oke, berikutnya terkait dengan komitmen dan juga keberpihakan Hanura terhadap UMKM dan iklim usaha serta programnya itu seperti apa Pak Edi? Ya, baik. Bahwa memang ya UMKM ini Pak sebetulnya wujud dari ekonomi kerakyatan. Artinya memang dari pelaku-pelaku inilah dari masyarakat yang menengah ke bawah. Nah, dalam ini program Hanura ya mau tidak mau harus membuat atau memperbanyak pelaku UMKM. Dengan cara metodenya ya seumpama nanti diberikan posisi terpilih penganggaran pemberdayaan masalah pelatihan UMKM disesuaikan dengan potensi yang ada di daerah masing-masing. Sehingga di situ bisa dikembangkan UMKM masalah produksi apa, misalnya makanan, terus di sektor pariwisata misalnya, dan lain sebagainya. Kita melihat potensi daerah. Nah, di situ terutama program untuk pemberdayaan skill usaha lah Pak istilahnya. Yang kedua juga kaitannya dengan permodalan dipermudah. Karena untuk UMKM inilah ekonomi kerakyatan yang paling ampuh untuk mengatasi krisis.
Itu secara konkretnya aja, secara simpelnya seperti itu Pak. Itu. Oke, kalau misalnya Ya. akses permodalan seperti apa? Misalnya akan memberikan kredit bunga 0% misalnya, atau seperti apa? Jadi- Kalau misalnya Hanura dipercaya oleh masyarakat Ya. menjadi wakilnya, duduk di legislatif, baik DPRD ataupun Ya. juga DPR RI. Ya, jadi begini Pak, bahwa yang mengatur mengenai permodalan ini kan bisa bekerja sama dengan dinas koperasi. Nah, ini kan undang-undang Pak, undang-undang kan yang membuatkan mohon izin ini kan bapak-bapak kita yang ada di DPR RI mengenai dengan kaitannya dengan permodalan. Nah, undang-undang misalnya perkoperasian diberikan melalui perkoperasian. Itu seperti itu Pak. Kalau dari partai untuk misalnya menyediakan modal, saya kira tidak mungkin. Jadi Saya kira akan memberikan kebijakan atau membuat perda lah ataupun juga undang-undang dan sebagainya Iya. untuk aksesibilitas UMKM Permodalan, ya permodalan. terhadap permodalan. Ya seperti itu Pak. Salah satunya. Salah satunya. Oke, Pak, terkait dengan pemberdayaan, Pak. Sekarang kan UMKM itu tidak bergerak secara konvensional, Betul. tapi juga sudah bergerak di bidang digital. UMKM itu tidak hanya harus punya toko secara fisik, tetapi tidak punya toko secara fisik pun bisa jualan ke penjuru dunia. Ya. Programnya apa, Pak, untuk UMKM yang bergerak di bidang digital ini, penjualan secara digital? Nah, jadi gini Pak. Sekarang ini kan mohon izin ini. Sebetulnya kan ada program broadcast. Mohon maaf, Pak, lebih deket. Oh baik, Ya, baik. Pak. Jadi ada program broadcast yang di media YouTube dan sebagainya kan ada. Lah dengan media broadcast ini kan bisa mengembangkan Pak, selain online loh ya Pak. Selain online, media broadcast ini bisa kita membagikan produk kita. Membagikan produk kita ke semua yang kita broadcast. Itu seperti itu salah satunya contohnya di zaman digital ini. Sehingga untuk mengurangi mengurangi biaya untuk marketingnya. Nah, ini kita bantu Pak untuk broadcast misalnya. Misalnya kita broadcast ke 1000 nomor atau kemana melalui pesan WhatsApp itu kan bisa Pak broadcast seperti itu. Oke, salah satu promosi itu seperti itu. Salah satunya promosinya itu Pak. Oke. Ya. Ada lagi Pak Edi terkait dengan komitmen UMKM dan juga iklim usaha? Bagi kami mengharapkan terutama kepada pelaku UMKM tetap semangat. Selalu kita hitung dan kita harus pintar membaca peluang dan potensi yang ada di wilayah kita masing-masing agar menjadi peluang kita untuk membuat peluang usaha kita sebagai pelaku UMKM. Itu Baik. Pak, iya. Kita masuk ke bidang kesehatan. Oh, baik. Komitmen dan juga keberpihakan Hanura terhadap dunia kesehatan, terhadap masalah kesehatan di Indonesia ataupun juga lokal Purbalingga misalnya. Ya Pak, ini kaitannya dengan ini saya sandingkan dengan misi. Silakan, nggak Misi apa-apa Pak. partai ya, Pak, ya. Ini karena kampanye dan ini waktunya Hanura Pak. Iya siap. Lah ini Pak, kaitannya dengan kesehatan ini kita kesandingkan dengan misi kami yang keempat, yaitu membangun sumber daya manusia yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, terampil, dan berwawasan nasional. Nah, kita ambil sepotong di sini sehatnya, Pak. Nih, sumber daya manusia ini kalau misalnya kita sehat, otomatis dalam pola cara pikirnya, cara bekerjanya, ini akan lebih Pak, lebih daripada dalam kondisi yang tidak sehat lah kita seperti itu. Nah, bidang kesehatan ini menurut kami merupakan fondamen, Pak. Fondamen yang harus kita istilahnya kita kuatkan karena ini menyangkut jiwa dan jasmani. Jiwa rohani kita kalau sehat, insya Allah kita dapat bekerja dengan optimal. Baik cara pola kita berpikir, cara kita bertindak, dan harus menambah wawasan kita terkait ini. Nah, program kita kaitannya dengan kesehatan ini, terutama penganggaran di bidang kesehatan, Pak. Ini
Terus yang kedua juga mungkin apa yang sudah dilakukan kali ini terutama terhadap masyarakat yang tidak mampu, obat gratis lah seperti KIS dan sebagainya, itu perlu dilanjutkan. Itu hal yang sangat membantu masyarakat bawah. Itu Pak, seperti itu. Terkait dengan BPJS Kesehatan harus seperti apa? Kalau BPJS Kesehatan yang selama ini masyarakat ini Pak, kalau yang memang tidak mampu ya harus menjadi tanggung jawab negara. Ya kan, kalau yang bagi yang mampu ya harus jangan berpikir tidak mampu lah, harusnya tetap BPJS ini harus, ya kalau kita mampu iuran kenapa tidak, kan gitu Pak. Tapi jangan kita berlagak seperti orang nggak punya, itu loh Pak, yang harus ngurus BPJS semua yang negara yang membiayai. Janganlah, kasihan negara seperti itu Pak. Tapi kalau bagi masyarakat yang miskin, BPJS harusnya menjadi tanggung jawab negara. Oke, kalau terkait dengan fasilitas kesehatan seperti apa? Apakah menurut Hanura, misalnya di wilayah Kabupaten Purbalingga, apakah ini sudah cukup merata, puskesmas, kemudian tempat-tempat yang lain, sehingga masyarakat itu membutuhkan fasilitas kesehatan tidak jauh-jauh, harus misalnya Karangreja harus datang ke Kota Purbalingga. Ya. Nah, programnya harus seperti apa Pak Edi? Kalau saya ini, kalau terkait dengan puskesmas misalnya yang ada di Purbalingga, ada 18, setiap kecamatan ada, dan pelayanannya juga alhamdulillah optimal Pak. Artinya apa? Masyarakat sudah dimudahkan dengan hadirnya puskesmas di setiap kecamatan. Jadi jangkauannya tidak terlalu jauh seperti itu. Dan sistem pelayanannya juga sudah mengikuti standar yang nasional, apa yang telah ditentukan di Undang-Undang Kesehatan Pak. Jadi pelayanannya alhamdulillah kalau di Purbalingga udah bagus di sini. Jadi tidak perlu ada perbaikan misalnya Pak, di fasilitas kesehatan misalnya. Jika Hanura menjadi duduk di legislatif, menjadi partner dari eksekutif misalnya. Nah, ini karena saya belum duduk di sana. Sejauh mana mungkin apa yang harus ditambah, apa yang harus dikurangi misalnya, menjadi prioritas seperti apa. Mungkin nanti Pak, pasti itu akan kita lakukan, mungkin bentuk perubahan atau prioritas pengobatan yang mana yang dibutuhkan oleh masyarakat Purbalingga Pak. Oke. Itu seperti itu. Terkait dengan program misalnya satu desa satu dokter dan sebagainya. Alah, ini kami belum sampai ke sana Pak. Intinya pada tingkat pelayanan dasar dulu aja. Yang maaf ini, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di tingkat bawah. Itu harus dioptimalkan di pelayanan yang saat ini mungkin baru di tingkat pelayanan. Untuk opsi satu dokter satu desa belum sampai ke sana Pak, pemikiran kami. Dari Hanura? Dari kami, dari Purbalingga. Dari Purbalingga? Mungkin dari pimpinan kami yang di pusat di sana, mungkin sudah sejauh itu. Oke. Programkan itu. Cukup ini untuk bidang kesehatan Pak Edi. Baik. Berikutnya Pak, terkait dengan komitmen dan juga keberpihakan Hanura terhadap dunia pendidikan, baik formal dan juga non formal. Pendidikan ya Pak ya. Lah, ini kembali lagi ke misi kita yang keempat Pak. Tadi membangun sumber daya manusia. Kaitan dengan pendidikan formal dan non formal, ya kita yang pertama Pak, ini Pak, mohon izin ini. Justru menurut pendapat kami yaitu penyesuaian kurikulum disesuaikan dengan zamannya. Itu sesuai dengan kebutuhan zamannya saat ini. Atau bukan istilahnya penyesuaian kurikulum Pak. Jadi dengan pendidikan baik yang untuk formal maupun non formal. Sehingga ini nanti begitu anak adik-adik kita ini keluar dari sekolah, paling tidak sudah apa yang ilmunya yang dia dapat itu sudah sesuai dengan yang dibutuhkan dengan ini. Dan pada zamannya itu yang salah satu yang menjadi prioritas menurut saya, ini menurut kami dari Hanura. Zonasi, sistem zonasi menurut Hanura perlu disesuaikan lagi atau sudah tepat? Kalau zonasi menurut saya karena untuk pemerataan. Mohon maaf Pak Edi, lebih Oke, baik. Dekat mic ini ya Pak Edi. Baik. Jadi kalau menurut zonasi juga penting Pak. Artinya untuk memeratakan
jumlah murid itu supaya nggak terkumpul di salah satu sekolah saja. Misalnya kalau dulu ada sekolah istilahnya apa ya kemarin, prioritas atau apa itulah, sekolah yang ini. Nah ini sekarang ini kan karena zonasi sehingga murid itu bisa merata Pak, yang pinter-pinter Pak di sekolah sana, jangan yang bodoh semua lah. Di sini dari masyarakat itu yang zonasi itu ya sekolahnya di situlah, seperti itu Pak. Sehingga pemerataan murid-murid yang cerdas itu seperti itu, nggak masalah, itu bagus Pak menurut saya. Kalau pendidikan non formal seperti misalnya pondok pesantren ini kan di beberapa tempat ada perda ya khusus untuk melindungi dalam tanda kutip ya, karena pemerintah eksekutif ini bisa memberikan dana dan sebagainya untuk pengembangan pondok pesantren. Kalau Hanura melihatnya seperti apa? Misalnya pendidikan non formal ya. Kita salah satu kasusnya adalah pondok pesantren. Kan ada banyak juga ada kursus lah dan sebagainya. Nah, program dari Hanura seperti apa? Baik Pak. Jadi begini Pak, pondok pesantren itu sebetulnya juga pendidikan yang menurut kami itu ya sama dengan SMA dan sebagainya. Nah, tugas pemerintah yaitu memberikan fasilitas kaitannya dengan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh pondok pesantren tersebut. Terus yang kedua, kurikulumnya juga harus dijaga, harus diberikan kurikulum yang pasti, dalam artian sesuai dengan zamannya. Sehingga pada saat nanti misalnya lulus, selain dari ilmu keagamaan, itu dia juga dapat keterampilan seperti dari sekolah umum lainnya. Seperti itu Pak. Itu yang saya pikir itu penting sekali kaitannya dengan yang non formal, misalnya pondok pesantren. Nah di situ kurikulum ini yang harus dikuatkan, juga fasilitas lah, ada bantuan yang sifatnya dianggarkan oleh pemerintah kaitannya dengan pondok pesantren. Termasuk untuk tenaga pengajarnya gitu? Ya, termasuk pada pengajarnya. Karena begini Pak, apapun bentuknya ya nun sewu lah ya. Justru yang di pondok pesantren ini, yang masyarakat yang di lingkungan bawah lah, yang sering kita temui di sana, dan ini perlu penanganan dari pemerintah juga. Seperti itu Pak. Oke. Kalau misalnya lembaga kursus, lembaga non formal lainnya, harus seperti apa? Lembaga non formal menurut kami itu juga perlu peran dari misalnya dari dinas terkait, kaitannya dengan pembinaan. Ini kaitannya dengan apa, arah pendidikan nasional kita tuh mau kemana sih Pak sebetulnya. Lah ini tugas dari dinas untuk menyampaikan program pemerintah ini ke yang non formal tadi Pak. Termasuk di situ untuk pelatihan, program pelatihan, terus program yang sifatnya untuk menambah kemampuan pengetahuan dari siswa tersebut yang non formal, pemberdayaan dan sebagainya terhadap itu pengelola pendidikan tersebut. Oke. Ya. Ini soal pendidikan masih ada hal yang ingin disampaikan Pak Edi? Barangkali cukup Pak. Cukup. Pak, ya. Oke. Ya. Baik, pendengar, Anda sedang mendengarkan kampanye dialogis RRI Purwokerto bersama dengan Partai Hanura. Selanjutnya Pak Edi, ini kalau tadi pendidikan, kita bicara tentang komitmen dan juga keberpihakan Hanura terhadap lingkungan hidup dan kelestariannya. Program-programnya apa saja Pak? Baik Pak. Nah kembali lagi ke misi partai kita. Ini sesuai dengan misi kita yang ke-6. Di sini bahwa membangun sistem perekonomian nasional yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Nih saya potong segitu aja ya Pak ya. Yang misi yang ke-6. Jadi memang pembangunan kita ini harus memperhatikan lingkungan Pak. Efek-efek apa yang terjadi kaitannya dengan lingkungan harus kita perhatikan dan harus kita atur supaya tidak menimbulkan efek yang tidak baik dalam jangka panjang. Contohnya misalnya kembali lagi tadi ke masalah pertanian, penggunaan pestisida yang berlebihan itu juga tidak bagus Pak, karena akan membunuh bakteri pembusuk, bakteri humus yang di situ akan menjadikan unsur dari tanah itu akan bantat, mengeras gitu loh. Yang semula lapisan tanahnya
1,5 meter menjadi bantat menjadi 20 cm sehingga kesuburannya berkurang. Itu salah satu contoh terhadap penggunaan kimia di pertanian. Yang kedua, kaitannya dengan pertambangan misalnya. Kan penggunaan sumber daya ini Pak kaitannya dengan pertambangan. Ini juga harus memperhatikan lingkungan. Oke, silahkan. Ini sebelum kita cut dulu ya Pak Edi. Pak Edi punya partner. Ini dari Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Banyumas, Pak Nur Hasanah. Ibu Nur Hasanah, silahkan Bu. Duduk. Silahkan memakai headset. Pak Edi, teruskan Pak Edi. Terkait dengan penggunaan pestisida yang membuat tanah itu bantat, kata Pak Edi. Silakan Pak Edi. Betul. Nah, itu seperti pengawasan seperti itu dan pembinaan terhadap di bidang pertanian Pak. Misalnya seperti itu. Ini kaitannya dengan lingkungan hidup loh Pak. Ya. Yang kedua juga dikaitkan dengan usaha pertambangan. Ini yang notabene yang bisa merusak lingkungan harus ditingkatkan pengawasannya. Terus yang ketiga terkait dengan secara umum misalnya limbah. Pengelolaan limbah juga harus harus diawasin betul karena yang berkaitan dengan geologi atau tanah ini sangat berpengaruh jangka panjang. Nah, ini perlu pengawasan. Ini kaitannya dengan lingkungan. Terus sekarang pembangunan juga misalnya di udara, pembangunan usaha yang menyebabkan polusi udara itu juga harus dilakukan relokasi di tempat yang sudah disediakan yang jauh dari pemukiman. Itu salah satu contoh-contoh aja. Intinya di pengawasan Pak untuk lingkungan. Oke, ini kita beralih ya Pak Edi. Baik. Bergantian karena Pak Edi sudah kurang lebih 40 menit Pak Edi. Kita beralih ke Ibu Nur Hasanah dari Hanura Kabupaten Banyumas. Berkaitan lingkungan hidup dan kelestarian alam. Programnya apa? Kalau misalnya di Kabupaten Banyumas, apa yang mungkin secara spesifik Bu Nur Hasanah? Selamat pagi semuanya untuk warga Banyumas. Saya Nur Hasanah dari DPC Banyumas, Hanura, kaitannya dengan kelestarian alam dan lingkungan ya. Baik, dari Hanura Banyumas masih seputar dengan peningkatan untuk edukasi kepada pertanian, bahwa banyak sekali apa yang harus kita lakukan adalah kita bekerja sama dengan dinas pertanian yang terkait. Apa-apa yang memang perlu diperbantukan kepada petani tersebut. Kemudian kami dekat sekali dengan kehutanan, yaitu dari Baturaden. Di sana adalah hutan yang sangat luas sekali. Kebetulan kami manfaatkan sebagai sudah ada beberapa pihak yang memang mengelola hutan tersebut menjadi wisata. Nah, itu salah satu juga memanfaatkan lingkungan yang ada menjadi sebuah objek peningkatan perekonomian seperti itu. Jadi tetap dengan pengawasan yang berkaitan dengan dinas, kami tetap mengupayakan supaya lahan-lahan yang ada selalu lestari dengan adanya pengurangan sampah plastik. Dan di beberapa wilayah daerah, yaitu di desa-desa, sudah adanya bank sampah yang kaitannya adalah memilah beberapa sampah yang memang seharusnya bisa dibuat kembali atau dimanfaatkan kembali. Seperti contohnya adalah plastik akan kita lebur, kemudian sisa-sisa bahan makanan yang basah itu akan diusahakan menjadi maggot yang nantinya akan kembali lagi sebagai pendapatan untuk para ibu-ibu rumah tangga, khususnya untuk pengelola dari bank sampah tersebut. Jadi ada KWT dan juga bank sampah yang sudah kami upayakan sehingga pelestarian alam yang ada di sekitar itu benar-benar terjaga dengan baik. Kalau komitmen terkait dengan pelestarian lahan hijau dan sebagainya melalui Perda RT RW misalnya, jika mendapatkan amanah lah untuk duduk di legislatif.
Seperti apa? Ya, tetap kami apa yang sudah baik tetap dijalankan, kita tingkatkan kembali. Jadi bank sampah tersebut memang baik sekali kaitannya dengan alam, karena memilih itu baik sekali. Jadi tidak dari bank sampah atau dari kegiatan yang ada di RT RW itu kan ada istilahnya pengangkutan sampah lah tersebut, tetap kami edukasi kepada warga bahwa dari rumah itu sudah dipilah sehingga tidak menyusahkan para pengangkut sampah untuk memilah kembali, dan itu kecil atau simple, tapi sebenarnya akibatnya akan sangat berbahaya ketika kita tidak aware terhadap sampah yang ada di lingkungan kita. Jadi kita galakan apapun peraturan yang sudah baik, yang belum, beberapa daerah memang belum melakukan hal itu. Termasuk di beberapa desa yang ada di Dapil 2 khususnya, ada yang bahkan di depan atau di sebuah desa tersebut tidak ada tong sampah yang memadai. Sehingga itu perlu sekali adanya tong sampah, kemudian ada pengangkut yang mengangkut sampah tersebut, apalagi desa tersebut ada wisata yang benar-benar harus mengetahui bahwa 7 pesona ya sebagai salah satu masuk dalam kriteria desa wisata. Oke, Bu Nur Hasanah, masih cukup untuk bidang pelestarian alam dan lingkungan hidup atau ada yang ingin disampaikan lebih lanjut? Cukup. Oke. Kalau berikutnya, pengkaderan yang dilakukan atau sistem pengkaderan di Hanura itu seperti apa? Jika masyarakat ingin masuk atau ingin menjadi anggota Hanura itu seperti apa? Baik, terima kasih. Untuk pengkaderisasian dari Hanura Banyumas, betul sekali bahwa kita harus menyiapkan beberapa strategi. Terutama karena Hanura yang ada di Banyumas, dari 2014 kami sudah berhasil untuk duduk di legislatif DPRD Kabupaten, yang kemudian tidak ada manajemen yang baik, tidak ada pengkaderisasian yang baik berikut dengan manajemen yang ada. Sehingga PR kami sebagai DPC Hanura Banyumas yang sekarang adalah, pertama, Hanura itu kan hati nurani rakyat. Bahwa apa sih hati nurani? Jadi ketika kami turun ke dapil, turun ke warga, kita akan konsultasi, kita akan sharing apa sih yang kurang di partai politik yang sekarang. Sudah ada yang bagus, sudah ada yang meningkat, bahkan tiba-tiba meningkat, tiba-tiba keren. Nah, Hanura di sini itu PR-nya banyak sekali. Bukan berkaitan dengan pencalegan saja, tapi yang pertama kita akan membuka perekrutan tersebut dalam kategori membuka selebar-lebarnya sayap. Sayap tersebut ada beberapa. Yang pertama yaitu dari kelas, istilahnya subnya adalah ibu-ibu yang akan kita kategorikan menjadi Srikandi Hanura Banyumas. Yang kedua untuk anak-anak muda yaitu ada Laskar. Laskar tersebut ada beberapa kategori. Kami sudah mencoba bekerja sama atau kita mencoba sharingkan di beberapa kegiatan. Mereka sanggup atau mereka siap, yaitu satu di Karang Taruna, yang kedua Laskar untuk persilatan. Kami sudah mencoba beberapa teman-teman Gen Z terutama, mereka siap untuk bergerak memenangkan Hanura. Kemudian yang ketiga adalah untuk anak-anak santri, termasuk di dalamnya juga, tapi mereka ada yang beberapa tidak masuk ke dalam Laskar, bahwa mereka tetap ada di santri. Jadi hati nurani yang kami gencarkan bahwa sekarang ini partai politik khususnya, kader-kader khususnya itu, mohon maaf, berkaitan dengan money politik dan lain sebagainya, kami sangat berusaha sekali tidak menggunakan seperti itu. Apa yang kita lakukan? Sosialisasi, kemudian ada untuk kesehatan juga kami sentuh pada bagian lansia, karena program yang kami usung adalah Kartu Sehat Lansia. Oke, kalau pengkaderan, masih ke dalam pengkaderan, ini seperti apa sistemnya? Apakah seperti itu, terus kemudian masyarakat misalnya ingin menjadi caleg harus melalui sistem pengkaderan yang masuk ke dalam Hanura tadi disebutkan Bu Nur Hasanah? Betul, jadi untuk ke depan ketika kita akan menyortir atau menerima beberapa warga yang akan masuk ke dalam
pencalegan, yang pertama pasti orang tersebut harus ikut ke dalam pergerakan kami. Jadi mulai dari awal dulu kami siapkan barisannya, kemudian yang benar-benar memang mereka berkepentingan untuk menjadi caleg tersebut, sudah ada program-program yang memang mereka sudah ada ide, sehingga semuanya akan berjalan, tidak hanya dari partai sendiri, tapi dari calon tersebut sudah memiliki visi misi tersendiri untuk memenangkan di daerah-daerah masing-masing, daerah pilihan masing-masing di seluruh Kabupaten Banyumas. Oke, ini sistem pengkaderan cukup, Bu Nur Hasanah. Oke, berikutnya terkait dengan kampanye terhadap anak muda atau pemilih pemula, upaya yang dilakukan seperti apa, Bu Nur Hasanah? Ya, upayanya tetap Atau kami caranya? Ya, jadi kami menelusuri dari bawah. Terus terang, karena pergerakan di tahun sebelumnya itu kami belum tahu, dan kita harus melihat apa sih sisi Hanura yang masih bisa menjadi kesempatan kita bisa masuk. Kaitannya dengan istilahnya saingan dengan partai politik lain. Jadi untuk di kampanye kali ini kami tetap masuk dalam sebuah RT RW untuk sosialisasi bahwa Hanura mempunyai visi misi seperti ini, seperti itu, dan juga kami langsung menerima beberapa calon simpatisan yang akan masuk menjadi kader. Jadi seperti itu. Jadi kampanyenya kami adalah pertama melalui Gensi tersebut, Karang Taruna kita berusaha masuk, kemudian kepada lansia-lansia kita sosialisasi dengan bakti sosial setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat kita namakan bukan Jumat berkah lagi, Jumat sehat. Ada senam di situ, ada bakti sosial yang kita bantukan warga tersebut yang kekurangan tapi sedang mengalami kesulitan kesehatan. Kami bantukan kepada klinik-klinik yang sudah kami kerjasamakan. Oke. Kalau untuk tim media sosial dan sebagainya, Bu Nur Hasanah, khusus ya, ini untuk menggait kalangan pemilih baru ya, atau pemula. Untuk sosial media kami, kebetulan admin kami yang kami hire, kami berbantukan udah ada 2. Yang satu untuk memegang khusus untuk admin sosial media, yaitu kami menggunakan Facebook, Instagram, TikTok, kemudian WA. Itu mungkin untuk menarik Gensi supaya mereka ikut hadir, contohnya nge-like, subscribe dan sebagainya. Kami saat ini memang sedang kejar-kejarnya untuk melakukan kampanye di udara lewat online tersebut. Cukup Bu Nur Hasanah terkait dengan pemilih pemula atau juga sistem kampanye? Sudah cukup. Oke. Terkait dengan penggunaan dana kampanye, ini berasal dari mana? Terus kemudian apakah masyarakat bisa mengetahui penggunaan dan juga sumber dana kampanye dari Hanura, Bu Nur? Baik, untuk dana kampanye ada sumbangan yang berasal dari pusat tersendiri, yaitu kami untuk penyelenggaraan hari ulang tahun Hanura yang jatuh pada tanggal 21 Desember kemarin. Kemudian yang lain-lain adalah dari saya sendiri, dari pribadi. Itu jadi untuk transparansi kami sudah melaporkan kepada KPU yang kemarin sudah beserta nota, tapi belum semua. Untuk transparansi kita ada laporan keuangan yang ada di DPC, seperti itu. Oke, dan masyarakat ini bisa mengetahuinya ya, bisa mengakses. Bisa. Kemana saja ataupun juga sumber dananya seperti itu, Bu Nur Hasanah. Bisa. Baik, berikutnya komitmen dari Hanura jika ada anggota legislatif ataupun juga kadernya yang tersandung korupsi ataupun juga masalah hukum lainnya. Ini seperti apa? Apakah misalnya dipecat ataukah akan dilindungi ataupun seperti apa? Ya, baik. Kaitannya dengan legislatif yang melakukan korupsi ataupun juga misalnya eksekutif nanti ya. Kalaupun misalnya ada yang jadi bupati, wali kota, gubernur dan seterusnya. Ya, tetap komitmen kami adalah sanksi yang tegas kaitannya dengan undang-undang, kemudian dilengkapi dengan data yang memang benar-benar mengarah kepada beliau melakukan hal itu. Pastinya seharusnya malu dan pasti harus dipecat, harus mundur sendiri. Sebenarnya etikanya mereka akan jera itu secara sendiri. Kaitannya dengan hukum pasti ada undang-undang yang mengaturnya, tapi sebagai legislatif komitmen dari Hanura
mundur saja sendiri lebih baik daripada malu. Ada fakta integritas sebelum menjadi kader ataupun juga maju menjadi caleg ataupun nanti misalnya Hanura mengusung ketika pilkada misalnya. Ya. Yang harus ditandatangani ini. Kaitannya dengan seperti itu pasti adanya hitam di atas putih, adanya visi misi, kemudian komitmen sebagai legislatif yang nantinya akan duduk harus dengan bersih, tidak korupsi, dan juga melakukan apa yang menjadi tanggung jawab sebagai anggota legislatif tersebut sesuai dengan kerjanya, sesuai dengan kinerjanya. Jadi sudah ada fakta integritasnya itu ya? Ya. Oke, ini ada yang ingin disampaikan terkait dengan komitmen bersih, bebas dari korupsi untuk Hanura? Ada yang ingin tambahan atau sudah cukup? Cukup, oke. Baik, berikutnya. Terkait dengan komitmen untuk memenuhi aturan dan tidak melakukan pelanggaran undang-undang maupun aturan yang berlaku selama proses pemilu, seperti misalnya money politik ataupun misalnya menggandeng-gandeng pihak tertentu yang harusnya netral dan sebagainya. Komitmen Hanura seperti apa? Komitmen Hanura tetap ya sama, yaitu ketika sebuah undang-undang tersebut tidak menyarankan atau imbauan tidak boleh dengan adanya campur tangan, contohnya perangkat desa dan lain sebagainya, kami mematuhi itu. Kami selalu berusaha dari bawah, from zero to hero, seperti tagline-nya dari Hanura, bahwa kami dalam berkampanye, dalam kita merekrut kaderisasi tersebut, kami tekankan bahwa kami akan bebas korupsi, tidak ada istilahnya money politik, yang kaitannya kita harus mandiri, apapun yang kita kerjakan dengan usaha sendiri, tapi kita tetap terus mengupdate, apapun yang kita kurang, kita harus belajar itu, tidak menutup diri, bahwa politik itu dinamis, apapun yang kaitannya dengan melanggar hukum, Hanura Banyumas komitmen tidak akan melanggarnya, dan juga sifatnya itu tetap dengan peraturan yang ada, tidak akan istilahnya menggunakan atau menyalahgunakan kesempatan yang ada dengan cara-cara yang kurang baik. Itu tidak akan menghalalkan segala cara untuk misalnya duduk di legislatif ataupun juga di tempat-tempat yang lain seperti itu, Bu Nur Hasanah. Ini selalu ditekankan kepada kader-kader atau juga anggota, terutama yang maju dalam pemilu 2024, Bu Nur Hasanah. Iya, betul sekali seperti itu. Misalnya apa dalam ketika bimbingan teknis lah, atau misalnya dalam pertemuan rutin atau seperti apa, Bu Nur Hasanah? Iya, betul sekali, di pertemuan rutin kami, kemudian ada bahkan kami berusaha selalu kumpul, selalu sharing, berbicara tentang bagaimana di lapangan, apa kendalanya, dan sebagainya. Ketika kita masih bisa untuk memperbaikinya, ketika ada 1-2 hal yang memang kurang pas, kita perbaiki kembali, kita ngobrol baiknya bagaimana, solusi apa, formula apa yang akan kita terapkan ketika menghadapi warga yang notabene seperti ini. Karena setiap daerah pasti punya kesulitan masing-masing, tapi tetap dengan komitmen bahwa Hanura akan bebas korupsi dan tidak akan menggunakan money politik atau menghalalkan segala cara. Oke, Bu Nur Hasanah, ini pertanyaan ke-14, masih ada apa yang ingin ditambahi atau lebih dijelaskan? Cukup. Oke. Berikutnya terakhir ini, komitmen menjaga persatuan dan kesatuan bangsa meski saat ini dalam proses pemilu dari Hanura itu seperti apa? Karena kita tahulah bahwa pemilu itu tujuannya menang, kemudian duduk di legislatif ataupun juga nanti di eksekutif seperti itu. Nah, komitmen menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dari Hanura seperti apa? Ya, baik. Bahwa perlu kita sadari, negara Indonesia adalah negara yang sangat besar, negara yang berbeda-beda agama, suku, ras, kemudian kepentingan juga di sini karena kaitannya dengan politik. Politik adalah mengedepankan sebuah kepentingan yang pastinya tidak boleh melupakan bahwa bagaimana sih kita bisa berhasil atau merdeka, adanya persatuan, adanya kesamaan untuk membela negara, NKRI ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi ketika kami berkampanye, ketika kami melakukan sebuah bimbingan teknis kepada kader-kader yang ada atau simpatisan, kami tekankan berbeda itu sebuah karya indah. Jadi kalau sama semuanya itu monoton, hanya di sini
kepentingan yang memang perlu kita selesaikan kepentingan tersebut, kaitannya dengan berbeda pendapat, itu politik adalah dinamis. Jadi berbeda-beda itu baik, adanya yang kurang kita tambahi, yang sudah lebih kita harus introspeksi diri bahwa sejauh mana kita bisa melangkah di ranah politik ini dengan hati nurani, yaitu tetap kita kembali kepada hati nurani itu. Hati nurani itu kembali ke hati ya. Jadi kembali lagi, kenapa saya masuk di hati Hanura? Karena di sini hati nurani yang akan kami bawa dalam setelah pemilu nanti, ini kaitannya dengan kaderisasi yang nanti akan, insya Allah Hanura nanti gemanya nanti akan ke seluruh nasional. Meskipun sekarang ini kami masih kecil, tapi kami memiliki sistem yang akan kami jalankan nanti. Jangan kaget, nanti Hanura Banyumas akan menggelora, akan menjadi besar. Kalau terkait dengan silaturahmi dengan partai politik lain ataupun juga misalnya dengan tim capres lain gitu kan, kita tahulah Hanura mendukung Pak Ganjar Mahfud. Pak Mahfud gitu. Misalnya silaturahmi untuk menjaga persatuan dan kesatuan seperti apa? Ya, sudah kami lakukan. Bahkan begini, koalisi itu kan hanya untuk pada saat kita pengusungan presiden dan wakil presiden. Tapi setelah itu kami itu adalah sebagai partai politik biasa. Sehingga tidak menutup diri ketika setelah selesai kita akan bersatu, kita akan kembali lagi seperti biasa. Kami sudah melakukan silaturahmi kepada beberapa koalisi yang memang berkepentingan dengan satu presiden, yaitu Ganjar dan Mahfud MD. Tapi di lain partai politik kami tetap berkomunikasi kaitannya dengan bagaimana sih kita sebagai partai politik di Banyumas ini untuk mengembangkan untuk kebaikan dari Banyumas tersebut. Jadi lain daripada kepentingan nanti mengusung satu buah presiden dan wakil presiden, kami tetap melakukan sharing atau silaturahmi yang tidak akan mengganggu kepentingan masing-masing. Jadi silaturahmi itu tetap kami tumbuhkan, bahkan kami setiap hari bisa datang ke partai ini atau tim ses ini seperti itu. Di bawah, di daerah justru tidak ada istilahnya kayak gontok-gontokan dan sebagainya. Justru kami, gimana sih gerakannya, begini-begini. Kami tetap saling istilahnya silaturahmi, gendu-gendu rasa, bahasa Banyumasnya, seperti itu. Oke, kita punya waktu kurang lebih 1 menit. Silakan Bu Nur Hasanah untuk menyampaikan hal-hal yang ingin disampaikan. 1 menit saja sebelum kita closing. Sekarang sudah pukul 8.59 menit. Ya, baik, terima kasih. Seluruh warga Banyumas, khususnya di Dapil 2 untuk pemilu 2024 nanti di tanggal 14 Februari, kami harapkan untuk segera untuk menyoblos. Kita sambut pemilu ini dengan riang gembira, dengan damai, dan jangan lupa bahwa Hanura yang ada di Banyumas khusus hanya ada di Dapil 2, mohon doa restu dan dukungannya untuk kami memenangkan 1 kursi yang ada di Legislatif DPRD Kabupaten Banyumas. Baik, terima kasih. Cukup ini ya. Waktunya sudah mepet sekali. Terima kasih. Ini menjadi akhir dalam kampanye dialogis RRI Purwokerto. Saya Robin Abdurrahman pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Sekian kampanye dialogis pemilu 2024. Sampai jumpa dalam kampanye dialogis selanjutnya.